Iya, sayang sekali ya, Fir. Iya, Habis libur biasanya lebih semangat lagi dalam meraup cuan, tapi tampaknya tidak bisa melanjutkan cuan yang telah diraih sepanjang pekan lalu. Pekan lalu, bahkan kalau kita lihat, IHSG mampu menguat hingga lebih dari 3%. Tapi sebetulnya apa sih yang terjadi pada IHSG pada hari ini, Fir? iya betul sekali Sasa. Kalau kita lihat ini baju kita merah-merah, sebenarnya kita masih ada vibes Imlekan begitu Hmm. ya. Tapi kalau misalnya kita lihat pasar hari ini memang nampaknya harus tersungkur di zona merah. Dan kalau kita lihat pembalikan arah dari IHSG hari ini disebabkan oleh aksi profit taking dilakukan oleh investor sebab responnya terhadap kebijakan The Fed yang masih akan agresif menaikkan suku bunga acuan. Dan ada pula yang patut dicermati juga oleh pelaku pasar begitu ya. Kalau pekan ini Sasa ada ini para investor juga akan menanti data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, data klaim pengangguran, data pengeluaran konsumen rilis, data penjualan rumah baru serta harga personal consumer expenditure atau PCE ini lusa mendatang atau pada hari Kamis begitu ya waktu setempat. Dan memang data-data tersebut ini akan menjadi pertimbangan The Fed dalam rapat FOMC pada 31 Januari hingga 1 Februari 2023. Dan artinya memang kalau sudah menunggu di momen periode itu artinya ini merupakan periode blackout begitu ya memang sehingga para pejabat The Fed ini tidak akan memberikan pernyataan sedikit pun pernyataan apapun begitu ya meski sebelumnya memang waktu belum masuknya periode blackout salah satu pejabat elit The Fed ini Christopher Waller juga sudah menyatakan dukungannya terhadap kenaikan suku bunga 25 basis point dan hal ini juga sebenarnya menguatkan ekspektasi juga bahwa The Fed akan kembali mengendurkan laju kenaikan suku bunganya dan kalau kita lihat ini berpengaruh pada indeks dolar Amerika Serikat yang masih tertahan di level terendah dalam 9 bulan terakhir dan kalau kita lihat tadi rupiah memang kalau kita lihat ya kita flashback begitu ya sepanjang pekan lalu ini mampu menguat 0,46% melawan dolar Amerika Serikat ke level 15.070 begitu ini kalau kita lihat sekarang pembalikannya justru prediksi para analis juga di luar ekspektasi begitu yang memprediksikan bahwa rupiah bisa berada di 14.900 namun nyatanya 14.885 ini semakin memperlihatkan tajinya terhadap greenback begitu dan kalau misalkan kita lihat juga seperti yang tadi Sasa katakan mata uang Garuda juga sudah melesat lebih dari 3% dan ini berpeluang akan berlanjut begitu ya di pekan ini dan kalau kita lihat Selasa tadi pagi tadi begitu ya juga sudah menguat sudah menguat beberapa poin terbukti kita lihat saat ini juga menguat di 14.885 per dolar. Iya, cukup impresif begitu Iya, ya kalau kita lihat pergerakan rupiah begitu. Karena kalau kita lihat memang ditopang oleh sentimen-sentimen yang cukup positif secara global. Kemudian Eropa yang diprediksi akan terbebas nih dari jurang resesi. iya. Ini tentu menjadi angin segar ya bagi negara-negara. Karena kalau kita lihat sejumlah negara maju, sebelumnya IMF memperkirakan kalau sepertiga dari dunia ini akan jatuh ke jurang resesi. Tapi ini ada good news begitu ya. Ya, Kalau Eropa setidaknya bakal, ini ya, bisa terlepas dari jerat resesi karena tadi ada penurunan dari harga energi. iya betul sekali. Ya, selain dari The Fed begitu ya tentunya ini data yang cukup penting diperhatikan oleh investor. Ini ternyata juga angin segar ada dari perekonomian China yang reopening kemudian ditambah lagi dengan adanya Imlek. Ini potensi-potensi apa sih yang bisa dilirik oleh investor? Ya sebenarnya kalau misalkan di samping sentimen The Fed yang membuat pasar cukup belum bisa dikendalikan begitu ya. Paling tidak kita bisa sedikit melihat secercah angin-angin segar nih dari dibukanya kembali perekonomian China begitu. Kalau seperti yang dikatakan Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri ini Panji Irawan menyebutkan nih ada pergerakan 2 miliar orang pada perayaan Tahun Baru Imlek akhir pekan lalu. Artinya ini dikali 2 aja ada 4 Ya. ada miliar gitu ya. Artinya potensi pergerakan mesin-mesin perekonomian kembali berjalan. Nah, tingginya pergerakan masyarakat ini memberikan sinyal positif Sasa karena permintaan terhadap energi, fasilitas di jalan raya hingga energi untuk kendaraan ini jadi meningkat. Apalagi kalau kita lihat pemerintah Indonesia juga sudah mulai menerima kunjungan turis dari China juga nih yang libur tahun baru di tanah air khususnya di Bali yang memang pada saat perayaan Imlek ini disambut langsung oleh Gubernur Bali Iwayan Koster juga didampingi wakil gubernurnya
yaitu Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Dan turis China ini akhirnya kembali warawiri nih di Bali setelah hampir 3 tahun terhalang pandemi COVID-19. Dan menurut informasi sebanyak 210 turis asal China ini tiba di Bali kemarin untuk merayakan Hari Raya Imlek. Dan kalau kita lihat begitu ya, keuntungan lain bagi Indonesia terkait dibukanya kembali ekonomi China ini tak hanya sebatas pergerakan orang saja. Jadi meningkatnya aktivitas ekonomi di China ini bisa mendorong ekspor produk Indonesia juga meningkat dan pabrikasi juga semuanya juga meningkat dan ini akan merebet ke segala sektor tentunya. Oke, ada multiplier effect tentunya ya, apalagi China ini merupakan salah satu asal negara nih yang paling banyak secara historis turis mancanegara yang masuk ke Indonesia. Nah, dengan adanya reopening dari China ini otomatis bisa meningkatkan aktivitas pariwisata dari Indonesia khususnya yang beberapa tahun terakhir ini sempat cukup terpukul akibat pandemi COVID-19. Nah, itu tadi dari sentimen-sentimen global ya, Fir ya. Kalau dari dalam negeri ini, sentimen apa sih yang perlu kita cermati pada pekan ini? Ya, kalau dari dalam negeri begitu ya, kita lihat bank-bank besar seperti Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BSI begitu ya, ini akan mengumumkan rilis laporan keuangan pada pekan ini. Dan rilis laporan keuangan tersebut ini akan menjadi penting begitu ya, melihat seberapa besar sih kinerja perusahaan setelah era normal pasca pandemi COVID-19 ini berjalan begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat begitu ya, pergerakan dari sektor finansial memang trennya memang sedang downtrend begitu ya. Kebanyakan kita lihat emiten-emiten perbankan, big cap seperti Bank Mandiri, BBCA, BMRI juga seluruhnya mayoritas terkoreksi begitu ya. Kalau kita lihat ada BBRI yang terkoreksi 0,65%, ada BBCA 0,9% yang kita lihat market cap BCA sangat besar sekali, jadi tentu akan memperberat laju pergerakan IHSG. Ya, kita akan nantikan ya seperti apa sih hasil dari laporan keuangan full year begitu di tahun lalu begitu ya. Karena kalau beberapa analis memprediksi bahwa di sepanjang tahun lalu memang emiten-emiten perbankan ini diproyeksi masih akan menunjukkan kinerja yang cukup ciamik begitu ya. Apalagi tadi juga kredit sepanjang tahun lalu dirilis oleh Bank Indonesia ternyata tumbuh double digit juga ya. Betul. Di tahun ini meskipun memang dibayangi oleh ancaman perlambatan ekonomi global di era kenaikan suku bunga acuan, tapi ternyata kredit juga ini diprediksi masih akan tumbuh double digit begitu ya, meskipun dibayang-bayangi oleh tadi daya beli masyarakat yang tentunya ini akan wait and see dengan era bunga kredit yang semakin meningkat. Nah, kalau secara sektoral, Fir, hari ini kalau biasanya energi ini menjadi sektor yang cukup menopang penguatan IHSG karena kita tahu sektor energi ini di sepanjang tahun lalu menjadi sektor yang menjadi primadona ya, tapi tidak pada hari ini karena balik lagi harga-harganya kayak semakin melandai ini, Fir. Apa yang bisa kita cermati dari emiten? Iya, di samping harganya melandai begitu ya, Sasa, sebenarnya kalau misalnya kita lihat batu bara mayoritas koreksi begitu ya kalau kita lihat emiten-emiten dalam negeri. Padahal sebenarnya pasar batu bara global nih lagi diwarnai oleh sentimen intervensi kebijakan Australia atau DMN New South Wales yang akan meminta produsen batu bara untuk mengalokasikan hingga 10% dari produksi mereka untuk konsumsi domestik termasuk ke emiten yang berfokus pada pasar ekspor. Nah, justru kebijakan ini merupakan sentimen positif bagi Indonesia begitu ya, sebab Australia kan adalah pengekspor batu bara terbesar kedua di bawah Indonesia. Jadi pembatasan ekspor ini membuat semakin banyaknya negara di Eropa dan Asia yang lebih bergantung lagi nih pada batu bara Indonesia dengan India dan China meningkatkan konsumsi batu baranya lagi di tahun-tahun mendatang. Dan kalau kita lihat ada ADRO gitu ya yang terkoreksi 1,23%. Ini Bayan terkoreksi cukup signifikan lebih dari 3%, 3,2%. Harum juga terkoreksi 1,71%. Ini kalau kita lihat ADRO mungkin karena habis bagi-bagi dividen begitu ya, jadi terkoreksi. Iya, begitu. biasanya ada koreksi ya terjadi pada saham-saham yang habis bagi-bagi dividen. Cukup menarik karena kalau kita lihat pergerakan dalam sebulan ada beberapa emiten di sektor batubara yang memang sudah tampaknya menunjukkan melandai begitu ya pergerakan harga sahamnya seiring juga dengan harga komoditas batubara yang kalau kita lihat sudah menembus di bawah $300 per ton begitu, atau jauh dari highest level di pertengahan tahun lalu di $400 per ton. Tapi pertanyaannya apakah ini menjadi momentum bagi para investor retail begitu ya untuk momentum buy on weakness atau justru sepatutnya agak dihindari dulu nih, karena balik lagi beberapa analis mengatakan kalau sebetulnya
harga-harga ataupun valuasi dari emiten-emiten batubara ini sudah cukup mahal. Tapi satu sisi memang tampaknya kalau nanti rilis laporan keuangan masih tampak tokcer begitu ya, seiring dengan harga batubara yang masih cukup, kalau kita bisa bilang masih cukup lebih tinggi dibandingkan sepanjang perdagangan tahun lalu begitu, yang kalau misalkan kita lihat secara year to date masih ada peningkatan hingga 100%. Betul Terima sekali. kasih Safira atas review perdagangan ISG sepanjang hari ini. Makasih, Sasa. Sekali lagi disclaimer on, segala keputusan investasi berada di tangan Anda.